Kuwi soalnya kenapa terkait sejarah desa kalian. Kalau tiang nom tetap damel catatan lewat HP lewat buku. Yang mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Selamat siang untuk dulur-dulur Desa Kalen, Kecamatan Kedumring, Kabupaten Lamongan. Mohon maaf sebelumnya, saya ambil dari blognya Wong Kalen yang berada di Google. Sejenak saya akan menceritakan sejarah Desa Kalen, Kecamatan Kedumring, Kabupaten Lamongan. Mohon maaf jikalau nanti ada kata-kata maupun sepengetahuan saya kurang tepat, mohon dimaafkan. Sejarah Desa Kalen. Desa Kalen merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Kedumring. Desa Kalen terletak di Kabupaten Lamongan, bagian selatan. Desa Kalen sesuai data yang terdapat di lamongan.go.id berbatasan dengan beberapa desa di sekitarnya, di antaranya sebelah utara Desa Mojodadi, Kecamatan Kedumring, dan Desa Kacangan, Kecamatan Modo. Sebelah timur ada Desa Warungring, Kecamatan Kedumring. Sebelah selatan ada Desa Ndradam Lumbang, Kecamatan Kedumring, dan di sebelah barat ada Desa Kacangan, Kecamatan Modo, yaitu Dusun Lengkir. Sebagai desa agraris, penduduk Desa Kalen mayoritas bermata pencaharian sebagai petani. Pertumbuhan ekonomi di Desa Kalen pada tahun 2016 mulai menunjukkan grafik yang signifikan pasca berdirinya beberapa perusahaan dari luar daerah yang bertempat di Desa Kalen dan Desa Ndradam Lumbang yang secara geografis bersebelahan antar keduanya. Berdirinya perusahaan-perusahaan tersebut tidak hanya menyerap tenaga kerja dari Desa Kalen maupun desa sekitar wilayah tersebut, namun tenaga kerja dari luar kecamatan, kabupaten, bahkan provinsi. Ada perusahaan-perusahaan tersebut berpengaruh pada proses transmigrasi lokal sehingga berpengaruh pada perkembangan ekonomi di Desa Kalen, yaitu dengan munculnya beberapa jenis usaha, mulai dari usaha perdagangan, jasa perorangan, jasa keuangan atau koperasi, atau jasa umum, dan lain sebagainya. Menelusuri jejak sejarah Desa Kalen, belum ada mentranskrip ilmiah yang dapat dijadikan referensi aktual. Namun terdapat beberapa kisah yang lazim menjadi dongeng-dongeng dari kakek pada cucu-cucunya. Salah satunya yaitu keberadaan makam Mbah Dono yang terletak di Dusun Kalen di RT 3 RW 1 wilayah Sumur Gede, Kalen Tengah. Seperti yang dituturkan oleh Bapak Ahmad Saiku Rusli atau biasa dipanggil dengan sebutan Mbah Mat, seorang penggerak spiritual di lingkungan Gilang, tentang sejarah Desa Kalen. Beliau menuturkan, tidak ada seorang pun yang tahu secara resmi, secara pasti sejarah Desa Kalen. Kalaupun ada, sejarah yang sering terdengar itu hanya cerita jarine atau menurut asal usul yang tidak bisa dipastikan keberadaannya. Sedikit membuka kisah tentang Mbah Dono, Mbah Mat melanjutkan, dari cerita orang tua dahulu, makam Mbah Dono masih ada kaitannya dengan Desa Kalen. Di samping makam Mbah Dono juga terdapat makam lain yang disinyalir masih berhubungan keluarga dengan Mbah Dono. Lantas apa hubungan antara Mbah Dono dengan Desa Kalen? Desa Kalen seperti yang telah ditulis di atas. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Kacangan, Kecamatan Modo atau Dusun Lengkir, atau lebih tepatnya berada di Dusun Lengkir,
Mungkin Mbah Dono adalah seseorang dari luar desa Kalen atau dari Dusun Lengkir yang secara kebetulan singgah di wilayah Kalen. Mbah Ahmad melanjutkan ceritanya. Keberadaan Dusun Lengkir yang bersebelahan dengan desa Kalen disinyalir sebagai warga pemula yang bertempat tinggal di desa Kalen. Jadi keberadaan Dusun Lengkir adalah sebagai awal mula keberadaan desa Kalen. Indikasi Dusun Lengkir sebagai awal mula berdirinya desa Kalen adalah adanya beberapa petilasan yang hingga kini masih terdapat di Dusun Lengkir. Seperti yang diungkapkan Mbah Ahmad, terdapat beberapa petilasan tempat sembahyang atau mungkin umat Hindu Jawa di Dusun Lengkir, sementara di desa Kalen tidak ditemukan petilasan ataupun kecuali situs batu gilang. Itu pun juga batu gilang tersebut sudah diklarifikasi oleh tim peneliti dari universitas yang ada di Lamongan, yaitu adalah batu penanda di zaman kerajaan. Sementara Kalen pada awalnya adalah akses jalan menuju jalan keluar desa Kacangan atau Dusun Lengkir yang kemudian ditempati oleh warga Lengkir dan menetap di desa Kalen. Kemudian berhubungan dengan penamaan desa yaitu Kalen, apakah ada kekaitannya dengan kalenan atau yang berarti selokan, got atau parit? Dari beberapa penuturan, sekilas obrolan warungan dengan teman-teman yang juga masih dari penuturan Mbah Ahmad, memang ada hubungan antara Kalen dengan kalenan, yaitu ada banyak jumlah selokan yang terdapat di tempat tersebut atau di desa Kalen sekarang, sehingga orang-orang dulu menamakan tempat tersebut dengan desa Kalen karena adanya beberapa selokan yang terdapat di sudut-sudut desa Kalen. Penuturan sejarah desa Kalen di atas tidak dapat dibuktikan secara ilmiah karena penuturan yang disampaikan tidak disertai data-data yang akurat dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini disebabkan karena belum pernah ada penilaian sejarah desa Kalen. Secara formal, ringkasan sejarah desa Kalen di atas ditulis hanya untuk dijadikan wawasan terkait sejarah berdirinya desa Kalen, sehingga kelak akan bermanfaat sebagai sumber pengetahuan asal muasal bagi masyarakat Kalen khususnya dan di wilayah Kecamatan Kedumpreng, Kabupaten Lamongan. Untuk mengulas sejarah adanya embung yang ada di desa Kalen. Embung adalah suatu waduk yang untuk menampung air hujan, bahkan diairi dari waduk terbesar di wilayah Prijetan di desa Tenggerjo. Waduk Kalen bermanfaat bagi petani khususnya desa Kalen dan beberapa desa lainnya. Dan juga di desa Kalen ada beberapa tempat keramat, yaitu wilayah Sumur Gede yang disebut Sumur Nyambah Danyang Sumur Gede. Di situ ada bangunan di waktu ABRI masuk desa. ABRI masuk desa membangun sebuah bangunan, yakni bangunan sumur dan tempat wudhu. Maksudnya tempat wudhu itu ada keran-kerannya, dan di cerita terdahulu tempat air tersebut untuk pengungsian warga masyarakat sekitar untuk mengambil air dipergunakan kebutuhan sehari-hari, karena di situ ada sumur gede.
Sumur Gede itu sumur besar, dan sumur tersebut walaupun musim kemarau panjang sumbernya tidak akan putus atau tidak akan kering. Sampai sekarang masih berdiri kokoh di wilayah Sumur Gede, yaitu Sumur Gede.